Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman online dari Al-Qadri Academy. Selamat pagi juga Bapak Marta, Pagi. selaku narasumber untuk kita ngobrol santai hari ini nih. Jadi Pak Marta, kita nih kan di Al-Qadri Academy ini sekarang itu lagi ada yang namanya sesi ngobrol santai sama pengajar nih Pak. Nah jadi hari ini Bapak Marta selaku narasumber akan menyampaikan ataupun memberitahukan mengenai kursus SAP 2000 nih Pak. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah dimanapun berada, boleh kalau mau bertanya mengenai SAP 2000 ke Bapak Marta, nanti bakal aku sampaikan ke Bapak Martanya nih. Baik Bapak, sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan ataupun sesi ngobrol mengenai tanya jawab nanti, boleh nggak nih Pak kenalan sedikit lebih akrab dengan Bapak Marta nih Pak, mengenai siapa sih Bapak Marta, kemudian itu sudah berapa lama gabung di Al-Qadri Academy. Boleh nih Pak sekalian kenalan sama teman-teman online kita yang lagi nonton hari ini Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, sehat selalu untuk sahabat sekalian, rekan-rekan sahabat Al-Qadri Academy. Perkenalkan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal kata sayang, tak sayang kata kasih, tak kasih kata cinta. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marta Dinata, STNU. Saya lahir di Palembang tanggal 8 Oktober 1980. Riwayat pendidikan, saya SD di Bengkulu, SD 76, SMP 4 di Bengkulu, terus SMU 5 Cendana Bengkulu di Salemba, dan melanjutkan ke S1 di Universitas Sriwijaya tahun 1998, tamat tahun 2003. Selepas tamat saya sempat bekerja di swasta dan sempat di pemerintahan sebagai tenaga honor di PU, Dinas Bidang Umum, pernah juga di Kementerian PUPR di Prasna Strategis sebagai tenaga konsulat individu, dan sekarang sebagai instruktur untuk mata pelajaran khusus SAP 2000. Dan alhamdulillah tahun 2023 melanjutkan S2 di Unsri untuk program administrasi sipil BKU Bioteknik, dan baru tahun 2024 kemarin selesai dan wisuda di Desember. Untuk selanjutnya hingga sekarang aktif di Al-Qadri sejak tahun 2020 sampai tahun 2026 sekarang masih aktif selain sebagai instruktur program SAP 2000 juga sebagai asesor kompetensi untuk pengambilan SKK gedung, ahli K3 dan lain sebagainya. Itu aja mungkin Mbak perkenalan singkat sekarang. Oke. Pada rekan-rekan. Terima kasih Bapak atas perkenalan singkatnya. Oh iya nih Pak, mungkin Bapak Marta ada sedikit lupa nih mengenai jurusan S1 yang diambil sebelumnya itu apa sih Pak? Oh iya, S1-nya itu teknik sipil. Oke. Bidang struktur gedung. Jadi Bapak Marta ini teman-teman semua merupakan bisa dibilang ahli nih di bidang teknik ya Pak ya. Alhamdulillah, cuma masih ada lagi, bukan saya saja. Baik, mungkin kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, kira-kira ini nih pertanyaan yang sudah Vidya rangkum dari teman-teman yang bertanya melalui akun media sosial kita. Vidya rangkum jadi beberapa pertanyaan, sekitar 10 pertanyaan nih Pak. Boleh. Jadi nanti kita ngobrol santai aja. Ya. Nggak usah terlalu formal. Bapak juga bisa pakai bahasa Palembang ataupun di mix pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa nih. Teman-teman yang di rumah pasti ngerti kok. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak.
pertanyaan pertama itu sebenarnya SAP 2000 itu apa nih Pak? Dan digunakan itu untuk apa? Oh, iya. Untuk menjelaskan SAP 2000 itu dimulai dari pengertian istilah ya. Ya. SAP Oke. itu singkatan dari Structural Analysis Program. Jadi program analisis struktur untuk menghitung kekuatan dimensi struktur ya. Dari beton, konstruksi baja juga bisa. Itu adalah suatu software yang dikembangkan oleh lembaga CSI, singkatan dari Computer and Structure yang pusat di Amerika. Dan angka 2000 itu merujuk pada mulai pemilihannya ya, digunakan di kalangan engineer teknik sipil. Dia dirilis tahun 1996. Sebetulnya sebelum SAP itu ada SAP SAN 89 atau SAP 90. Nah itu awal juga bakal menjadi Windows ya. Sebelumnya itu kan masih DOS. Nah, jadi setelah terjadi pembaruan teknologi oleh para ahli melalui riset ya program Windows, sehingga Tendela sekarang akhirnya disebut SAP. Jadi suatu software yang termudah untuk para kalangan engineer teknik sipil untuk mendesain kekuatan struktur itu mampu atau tidak dengan beban yang direncanakan, baik dari segi besi, pembesian, beton maupun baja kalau dia untuk konstruksi gudang misalnya. Nah, untuk tadi definisi dari SAP itu ya, untuk apa yaitu Ya. tadi untuk membantu para kalangan engineer, karena kalau kita di bangku kuliah itu kan melalui ilmu statika dan mekanika teknik itu manual, akan butuh waktu lama ya mencari gaya-gaya yang bekerja pada suatu konstruksi bangunan, apalagi kalau gedungnya ratusan lantai ataupun bentuknya aneh-aneh ya, akan ribet. Nah, tapi dengan bantuan program ini yang sudah template, sudah ada bentuk-bentuk yang seperti jembatan, silinder, tangki ataupun kotak-kotak seperti ruko gitu, itu sudah sangat membantu sehingga lebih cepat dan lebih presisi akuratnya ketelitian. Secara manual, kalau dulu kita ingat dulu ada metode cross, metode kami dan metode KKBA untuk mencari momen primer, sekunder dan iterasi ya. Oke, jadi bisa dibilang SAP 2000 ini merupakan software yang biasa digunakan para engineering teknik ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak. Jadi siapa saja sih yang kira-kira cocok belajar SAP 2000? Seperti contohnya kan Fidiani bukan dari kalangan teknik ataupun lulusan teknik nih Pak. Kira-kira bisa nggak dia itu ikut ataupun belajar mengenai SAP 2000 ini Pak? Boleh, kalau sebenarnya tidak ada batasan untuk siapa yang mau belajar ya, pada prinsipnya sah-sah saja kan, selama dia punya niat mau belajar, punya tekad yang kuat, ingin bisa, tidak malu bertanya, sering berlatih, menambah wawasan baik membaca buku ataupun buka-buka YouTube. Nah itu silakan, tidak apa-apa. Cuman secara background basic pendidikan itu memang kalangan siswa dan alumni SMK yang mengambil jurusan gedung cocok, mahasiswa teknik terutama sipil, jurusan sipil dan mesin juga cocok, karena di situ ada berkaitan penggambaran pipa dan mesin itu yang bentuknya silinder, juga cocok. Dan untuk pemerintahan, instansi pemerintahan mungkin untuk mengaudit ya, mungkin pegawai dari instansi badan pusat keuangan untuk menganalisa kan aman atau tidak juga bisa, atau ingin tahu hitungan dari engineer udah benar atau belum juga bisa. Untuk di Kementerian PUPR juga untuk struktur-struktur tertentu mungkin diperlukan, bukan mungkin ya, wajib itu kan
karena kita struktur yang rawan potensi bahaya Iya. yang bakar roboh juga dapat dideteksi lebih awal dan diantisipasi perkuatannya seperti apa gitu. Saya itu. Oke, terima kasih. Jadi, kalaupun teman-teman yang lagi nonton ini bukan dari kalangan engineering ataupun lulusan dari teknik, kalau mau belajar, kalau niatnya mau belajar, itu pasti bisa ya Pak ya, dan cocok-cocok aja tentunya ya Pak ya. Oke, kemudian selanjutnya nih Pak, kenapa banyak engineering disarankan menguasai SAP 2000 nih Pak? Sebenarnya nggak mesti ya, Ya. SAP 2000. Ada banyak program struktur untuk infrastruktur seperti Tekla, Statpro, Sanspro, San 89, Tesipol, Risa, Gres, Megalodon ataupun program robot struktural analis, program RSAT, juga ada program ide statika ya untuk sebagian. Sebenarnya banyak ya program di masyarakat yang di internet itu. Salah satu yang agak mudah dari segi penginstalan dan dari segi kapasitas file itu relatif ringan, itu SAP 2000. Jadi penginstalannya lebih mudah, terus mudah dicari di searching Ya. di internet dan di download. Gitu. Juga template ya, ada konstruksi yang sudah siap, tinggal ganti ukuran. Juga ada fitur-fitur yang kalau versi yang 2000 sekarang itu lebih menarik. Tapi kita ada yang versi yang lama 2014 ya, versi 14 itu juga lebih enjoy juga ya, lebih enteng. Itu salah satunya. Memang kita untuk mempercepat dan mempersingkat waktu desain supaya, karena kita kan menjalan tayang ya, kadang waktunya dibatasi ya, nggak begitu lama, seminggu harus selesai atau 3 hari. Jadi kita desain misal tiang kolom untuk menampung siswa berapa, misal untuk gedung sekolah. Nah itu kan kita perlu simulasi apakah aman atau tidak. Nah dari situ kita sudah bisa deteksi di awal titik-titik awal yang memang harus dibuat pembersihan yang dimana, tentang berapa. Namun di sini tidak hanya program, jadi kita harus mengetahui filosofi juga. Jadi kalau inputnya sampah, keluarnya outputnya sampah. Jadi kita harus memasukkan dengan metode yang benar dan sesuai SNI ya, mengacu pada SNI. Sebelum kita belajar SNI, bagaimana menginputkan data-data sesuai yang SNI. Karena berdasarkan dasar acuan SNI, insya Allah kita tidak salah dan bisa dipertanggungjawabkan kemudian hari. Jika terjadi sesuatu hal, kita diperiksa, kita insya Allah aman karena sudah sesuai aturan dan prosedur. Jadi memang jika terjadi di luar istilah itu force majeure, bencana, katakanlah yang seperti kasus di Sidoarjo misalnya, ketika kita sudah menerapkan itu, insya Allah tidak akan terjadi, dan kalau terjadi kita aman. Masih sesuai SOP. Jadi SAP 2000 ini salah satu yang termudah ya Pak ya untuk dipelajari bagi yang pemula. Kemudian juga banyak tutor-tutor di internet yang bisa di-searching ya Pak ya. Oke. Jadi tidak terlalu sulit untuk belajar SAP 2000 ini ya Pak ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu apa sih Pak bagian tersulit dari SAP 2000 bagi pemula nih Pak? Kendala yang kita alami itu untuk memberikan materi kepada peserta. Itu pesertanya malu mengakui kalau dia belum ngerti. Jadi segan bertanya, terus kurang aktif mengulangi apa yang sudah kita berikan, diulangi di rumah. Jadi terbatas hanya pas pada saat kursus dia lupa di situ. Jadi begitu udah minggu depannya lupa ulang lagi. Jadi
prinsipnya ala bisa karena biasa. Jadi kalau sudah terbiasa, ini saya alami juga. Saya sebelum menjadi instruktur itu 2 kali kursus ikut dengan salah satu dosen industri, Pak Insinyur Irwan. Jadi yang pertama itu nggak ada yang ingat ya, lupa. Nah karena pada saat itu kita masih mahasiswa, jadi belum terbayang. Nah ketika diimplementasikan pada saat bekerja, waduh ternyata benar-benar sangat berguna dan cepat sekali untuk meresap gitu ke dalam memori kita, karena sehari-hari kita di lapangan berkutat di bidang itu, jadi pembersihan, kolong, bawang gitu kita terapkan, terus kita ulangi latihan-latihan soalnya, insya Allah hafal waktu baru dengan sendirinya mudah sekali. Oh ini stepnya begini, habis begini stepnya begini, jadi kita semacam punya arah guidance. Nah kebanyakan kan peserta tuh bingung, habis ini mau ngapain? Iya, benar. Nah langkah-langkah berikutnya apa? Jadi oleh sana, oleh sini. Nah dia tidak menyimak, kurang menyimak apa yang kita arahkan, itu juga salah satu faktornya. Jadi kalau di kursus itu minimal kita langkahnya sama. Jadi seluruh peserta kalau disuruh ngapain ikutin. Nah ini istilah langkahnya selesai, stop, ikuti lagi apa? Nah, perintahnya. Ya, jadi kita sama-sama tahapannya mencapai juga sama-sama. Nah kadang tuh para peserta ada yang sudah duluan dapat ya, dia lebih duluan tahu ya, akhirnya dia duluan, akhirnya yang berikutnya dia bingung karena merasa sudah pernah kan. Nah dia nggak nyimak, jadi karena tidak sekedar hanya program saja, kita juga imbangi dengan materi, pengulangan materi. Kalaupun sudah pernah kita ulangi tentang perletakan, tentang ilmu fisika ya, berat jenis, modus elastisitas, itu data-data apa yang kita input, kita jelasin gitu, ambilnya dari mana gitu, biasa. Seperti modus elastisitas beton 4700 akar FC, nah itu kan nggak dipelajari mungkin kan, nah kita kasih penjelasan. Nah kalau di YouTube kadang waktunya singkat, jadi nggak sampai ke situ penjelasan, nggak detil. Itulah bedanya kan, terus kita diarahkan. Ibarat kalau kita tanpa guru ya belajar, itu kemungkinan sesat tuh berbelok arah potensinya besar ketimbang kita dibimbing oleh guru dengan sanad yang jelas gurunya. Dan ibaratnya dia dulu belajarnya dengan siapa gitu kan. Nah, jadi jangan hati-hati juga di YouTube itu kan, kita lihat juga yang pembicaranya itu ahli nggak, dia di lapangan gimana, apakah dosen ataukah dia praktisi. Nah, jangan, walaupun di YouTube belum tentu pas, kadang ada juga yang Lenceng-lenceng gitu ya Pak. Oke. Jadi kalau untuk peserta yang sedang ikut kursus ataupun yang akan ikut kursus, kita itu jangan malu-malu ya Pak ya. Kalau sedang dalam pertemuan kursus tersebut, wajib aktif. Kemudian juga apa yang ingin mau disampaikan atau mau ditanyakan itu tanyakan saja gitu ya Pak ya, karena tidak bakal dijudge sama sekali kan Pak ya. Dan juga jangan lupa untuk mengulang materi di rumah. Jangan sekedar hari ini belajar ya sudah dilupakan gitu, selesai hari ini udah gitu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi apa sih manfaat paling nyata pada saat kita itu sudah menguasai SAP 2000 di dunia kerja Pak? Oh ya. Yang pertama manfaatnya ya kita bisa memperhitungkan kekuatan suatu konstruksi yang akan kita rencanakan. Yang tadinya kita hanya bisa menghitung saja, tapi secara visual kita bisa lihat lendutannya berapa, terus dia kalau terjadi simulasi gempa goyangannya seperti apa gitu. Jadi kelihatan lebih lebih menarik dan lebih nyata gitu ya, arah dari gangguan dari gaya-gaya bekerja jika terjadi sesuatu yang mengganggu struktur itu. Selain itu juga kita bisa memastikan besi ini aman apa tidak. Kalau untuk beton ya, besi diameter 12 ini untuk bentang sekian aman nggak gitu kan. Cincinnya juga jarak berapa gitu dapat kita bisa hitung gitu. Tadi manfaatnya. Nah itu ya secara keilmuan ya. Nah manfaat secara benefit ya, di
surat kabar ataupun di job vacancy itu kan sekarang udah mulai tuh dibutuhkan engineer, posisi PM, bla bla bla, bisa CAD, dan salah satunya bisa menguasai struktur, program struktur SAP 2000. Nah itu udah menjadi salah satu syarat job vacancy dari kandidat loker job juga sekarang. Nah selain dipersyaratkan untuk job kerja, job vacancy, juga kita bisa bantu dalam pengurusan TBG dan SLE untuk penyiapan dokumen teknis. Kan dokumen teknisnya terdiri ada dokumen dari arsitek dan ada yang dari ahli struktur. Nah kita sebagai teknik sipil itu bisa membantu untuk mempersiapkan dokumen struktur. Dalam artian membantu ini ada nilainya, nilai bargain, yang nilai itu yang bisa kita sell. Jadi hari ini investasi yang Anda berikan lewat kursus itu kelihatan mungkin agak berat, tapi nanti percayalah suatu hari akan balik. Jadi, bisa berkali-kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Jangka panjang ya Pak? Investasi jangka panjang. Nah, saya juga dulu pernah bilang oleh tenaga pengajar di Palembang ini masih kurang perencana struktur, ahli hitung bangunan. Coba kalau kita bisa ada yang foto, itu kan lumayan. Kata paling loka dapat duit tuh, cuan. Benar-benar. Iya. Satu gedung misalnya, nego. Nah cuman itulah tadi ya, mungkin penilaian penghargaan masyarakat masih rendah. Jadi menganggap struktur ini apa sih, cuman kertas 20 lembar kok mahal banget, 3 juta. Mahalian gitu. Iya. Apa sih harus ini bayar segini gitu kan. Nah, tapi di balik itu kan ada tanggung jawab. Ya, kita hitung di situ tidak sekedar hitung, kalau masuk di BG itu ada responsibility, tanggung jawab. Jadi kalau ada suatu hari kejadian kita dipanggil untuk mengerjakan yang kita hitung tadi, yang kita desain. Nah, itu yang mahal sebenarnya, dan mungkin masyarakat kita masih belum memahami itu, karena yang dilihatnya karya produk kita itu just piece paper, kertas. Sementara kalau ikuti harga per meter, soalnya kita di luar negeri bisa mahal, bisa ratusan juta. Ini kita 2 juta aja masang untuk berat hati ya Pak ya. Bisa nggak kurang, bisa nggak 100.000 aja gitu kan. Tapi kita nggak tahu ya. Mungkin karena belum terbiasa budaya di Indonesia juga, UMR kita masih kecil dibanding luar negeri ya. Itu mungkin dengan seiring perkembangan zaman, lama-lama ya bisa menyesuaikan harga dari jasa soalnya itu. Karena kan kuliah itu udah mahal, bahkan kuliah itu ratusan juta. Iya benar. Kalau kumpul-kumpul ya, maksudnya akomodasi, penginapan, dan biaya UKT ya mahal sekarang. Belum lagi kalau untuk desain itu tuh harus mengambil SKK, yaitu surat sertifikat ya, sertifikat kemampuan keahlian itu ya, keahlian bidang teknik gedung. Nah itu juga baru diizinkan untuk jadi percayalah bahwa banyak manfaat dengan ilmu, karena kalau prinsipnya kalau kita berilmu, ilmu akan menjaga kita. Dimanapun kita bisa hidup dengan ilmu. Tapi kalau kita banyak harta akan habis, dan kita yang menjaga harta, kita jadi nggak bisa tidur, itu nggak tenang. Nah, tapi kalau ada ilmu kita tenang. Dan bahkan ilmu bisa mendatangkan harta. Dengan ilmu kita bisa mencari nafkah. Itu salah satunya benefit yang paling nyata. Ya, paling nyata. Dan yang secara tak langsung benefitnya kita menambah wawasan relasi. Iya benar. Jadi kita punya komunitas. Contoh yang kecil, dengan kursus ketemu si A si B, kenal, bisa buat ini perusahaan konsultan. Nah, itu juga bisa garap proyek gitu kan. Apalagi si ini bisa harap, itu bisa CAD, ini SAP, udah campur.
jadi bangunannya Pak ya. Ya. Jadi bisa dibilang setelah kursus selesai itu hubungan atau silaturahmi antar pengajar dan juga masing-masing peserta itu nggak selesai gitu aja ya Pak ya. Tentu saja bakal ada sesi kalau mau tanya mengenai apa sih yang masih kurang dari hal yang kemarin dipelajari di kursus, buat tanya lagi di grup itu juga bisa ya Pak ya. Oh, boleh. Kemudian untuk info-info loker itu bakal di-share juga ya Pak ya di grup alumni yang pernah ikut kursus di kita ya Pak ya. Ya, sekarang mungkin ada butuh kandidat yang bisa arisan gitu, kita bisa infokan. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tapi Vidya tuh sedikit penasaran nih Pak. Jadi di suatu negara, sebut negaranya tuh negara Konoha ya Pak ya. Ya. Nah, di negara Konoha ini sama negara Jepang itu struktur bangunannya tuh beda nih Pak. Karena kan bisa dibilang di Jepang itu kan rawan sekali gempa ataupun tsunami itu kan lumayan sering ya Pak ya terjadi di Jepang itu. Nah, tapi yang Vidya notice di sini nih gedung-gedung mereka itu tetap utuh Pak. Walaupun gempanya tuh bisa dibilang cukup besar Pak, cukup besar, tapi bangunannya tuh masih oke-oke aja gitu. Kemudian di negara Konohanya sendiri itu untuk gempa yang tidak berpotensi tsunami pun itu cukup rawan sekali nih Pak. Jadi menurut Bapak sendiri apa sih Pak pembeda antara mungkin bisa dibilang pemahaman struktural engineering di negara Konoha dan pemahaman engineering struktural di negara Jepang itu sendiri nih Pak? Ya, menurut Bapak, pendapat pribadi aja nih Pak, karena cukup apa ya, cukup dinotis sih Pak menurut Vidya itu. Kalau kita melawan melawan alam itu agak susah Mbak ya, karena melawan yang Maha Kuasa itu tak akan bisa. Tapi kita bagaimana mengelola potensi bahaya itu, energinya yang negatif menjadi positif. Ya, contoh yang kecil mungkin ya. Misal ya, bagaimana kita mengelola yang lereng terbis tadi ya. Bagaimana air yang tadinya ombaknya besar bisa membuat terbis dikondisikan, bagaimana energinya bisa menurun ketika sudah sampai di pinggir. Apakah di dam dibentuk bertakok-takok atau berliku-liku gitu. Jadi nanti begitu dia nomor turap tadi, energinya jadi terpecah gelombangnya, jadi sehingga sampai ke pinggiran lereng sudah nol. Nah itu contoh. Jadi bagaimana mengelola energi yang katakanlah jahat ya. Kalau di dalam tubuh biologi ada lemak jadi jahat, ada lemak yang baik. Nah, bagaimana dia supaya kita usir itu kan tuh. Nah, itu juga soal gempa tadi ya. Kalau di Jepang itu mereka memang dominan daerah gempa. Kalau kita di Palembang kebetulan ada daerah tentu saja, mungkin daerah yang perbukitan, lahar dan sebagainya. Jadi kalau untuk kota mungkin faktor yang lain adalah angin dan banjir. Tapi kalau di Jepang seluruh daerahnya memang ada terkena lempeng gempa itu ya, dan mereka juga ada khusus mata kuliah sendiri tentang gempa. Dan teknologi mereka sudah sampai teknologi fondasi karet yang katakanlah secara bodohnya itu ngeper, elastis. Jadi begitu ada goyangan, bangunan itu fleksibel. Jadi dari segi pemilihan bahan juga mereka nggak basing-basing. Jadi mereka selektif. Yang cari yang tahan api, beratnya ringan. Kalau seandainya roboh yang nimpa manusia nggak berbahaya potensinya. Maka kayak kayu itu ya, yang main geser-geser gitu kan. Jadi dari segi bentuk juga yang secara teori ya, bujur sangkal, ketinggian rendah, nggak terlalu tinggi dia. Terus bentuknya bola itu lebih stabil. Secara logika gayanya tersebar merata, jadi dia kan momen bekerja nol, seimbang, kadang-kadang keseimbangan. Kalau di prinsip fisika itu ada sigma gaya yang bekerja nol, itu terjadi keseimbangan benda.
yang katakanlah benda yang tegar itu benda yang kokoh ya. Nah jadi bagaimana mengusahakan ketika terjadi gempa tetap posisi seimbang mau stabil. Nah itu ada ilmunya, mereka lebih canggih. Ada yang pakai per, ada yang karet. Nah, makanya ketika gempa yang dahsyat mungkin katakanlah ada yang masih kokoh ya, ada yang sudah hancur ya. Tapi dibandingkan dengan yang rata-rata bangunan kita kan masih beton. Nah, di Indonesia ini beton ataupun kayu. Nah, kalau mereka mungkin sudah baja ya teknologinya. Kalau bicara gempa, pernah kami ngalami di tahun 2001 yang waktu Palembang itu ikut nyicip gempa juga ya, bak mandi bergerak malam itu. Kalau itu waktu masih semester 5 saya. Jadi saya nggak bisa pulang ke Bengkulu melihat orang tua karena masih crowded ya, masih ada gempa susulan. Dan ada tugas juga nggak bisa pulang. Jadi pas saya pulang, saya lihat yang roboh ini beton semua yang rata dengan tanah. Nah kalau baja paling miring, gudang-gudang itu miring. Yang kayu juga memang nggak ambruk. Jadi memang teori itu benar. Di tetangga kami rumahnya sederhana, batu silang, nggak pakai slum, nggak pakai kolom, pakai tiang, ketinggian cuma 2 meter, atap seng, bentuk segi 4. Tetangga yang satunya lagi 2 lantai, bentuk L, cor beton lengkap, rumah permanen lah, orang sugi lah, roboh, tewas, meninggal. Yang sebelah itu orang Saro atau tidak apa kok, aman. Nah disitulah bahwa memang secara teori membuktikan yang tidak terlalu tinggi bentuk bujur sangkar itu memang sigma gayanya sigma 5 L, dia cenderung ada momen gaya kali jarak sehingga terbentuk dengan momen yang menggerakkan keseimbangan itu sehingga tidak terjadi keseimbangan lagi. Disitulah ada ilmu-ilmunya termasuk frekuensi T-getar kita akan belajar juga. Nah kebetulan di sini level kita kan ada 2 kelas, yaitu level pemula. Nah, di situ yang sederhana. Nanti ada level lagi untuk bagaimana paparan di PBG dan SLR dan untuk menyiapkan dokumennya untuk laporan. Itu ada lagi kelasnya. Itu kita selain SAP juga ada buka program SAP Pro dan ETAPS. Jadi tidak hanya SAP saja, bisa juga untuk SAP Pro dan ETAPS. Saya yakin kalau kita semua ini dulunya sekolah ya pasti pernah makan kopi ya. Iya benar. Sebenarnya kan perbuatan itu juga nggak ini ya, nggak legal. Iya. Cuman karena untuk kepentingan positif pendidikan dan biaya juga terbatas, nggak laku lagi kan. Nah begitu juga mungkin ada yang bilang, wah nggak lisensi pakai crack gitu kan. Saya pernah juga nanya dosen ya bilang ya kita kan untuk belajar gitu kan, nggak masalah. Kalau mau nunggu beli softwarenya umur berapa lagi mau belajar kan mahal, 40 jutaan ya. Kalau memang ada proyeknya kita mau beli pasti karena ada dananya, bukan kita nggak mau beli, tapi kan keterbatasan tadi ya kebanyakan kita belajarnya melalui yang mereka. Tapi kalau untuk kasus tertentu misalnya untuk tesis atau disertasi atau proyek-proyek yang berkelas di Pertamina, BUMN yang mengharuskan asli ya kita beli wajib lisensinya. Tapi kan ada dananya untuk pembelajaran boleh Pak ya. Kalau misalnya untuk apa itu kita belajar ya menyerap ini. Tapi kalau memang untuk tender proyek silakan kita buy gitu kan. Why not? Karena anggarannya ada. Itu juga harapan kita ke pemerintah juga bisa ada bantuan ya, lembaga khusus yang memfasilitasi program-program dari luar negeri yang bisa mencerdaskan dan menambah wawasan bidang teknik sipilan bagi kita masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia umumnya.
Jadi mungkin bisa memberikan suatu pengetahuan yang lebih beda ya, karena kalau di sesi kan kita pede gitu. Iya, benar. Jadi kalau enggaknya kan bisa membantu itu juga kita bisa lebih bagus lagi ke depannya gitu. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasan lumayan panjang nih mengenai pertanyaan video tadi. Kemudian kita lanjut next ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi apakah bakal ada contoh kasus bangunan nyata Pak yang bakal dipelajari peserta di kursus SAP 2000 ini? Jelas kita bukan bermain di dunia maya, Iya. kita bermain di dunia nyata, karena kita berdasarkan gambar yang dibuat arsitek itu akan kita terjemahkan ke dalam DED, Detail Engineering Design, dan kita simulasikan di program. Nah, nanti kita bisa lihat aman atau tidak, safety atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya perlu diganti dimensinya, besinya pakai berapa yang aman, terus ukurannya diperbesar atau kalornya ditinggiin lagi inersianya gitu kan. Nah, jadi untuk yang kenyataannya yang kategorinya rumah tinggal contoh ya. Terus ada ruko, rumah toko atau toko ya minimal 2 lantai, terus tower di sana, jembatan, gudang. Nah itu yang sering dalam pembangunan proyek itu kita desain. Gedung-gedung sekolah ya, bor, gedung olahraga yang pakai desain baja, bintang jauh-jauh, ada mengenal desain supaya tidak terjadi kasus-kasus keruntuhan gedung seperti yang di Sidoarjo, Ya. seperti yang dulu pernah di Jakarta ya, kampus universitas ya. Ketika ada beban maksimum mahasiswa lagi kumpul itu tiba-tiba Oke. Kita next ke oh iya Pak. Tadi kan Bapak itu ada bilang mengenai gambar. Jadi di sini video ingin meluruskan nih, mungkin teman-teman di rumah juga belum ada yang tahu. Jadi bangunan maksudnya gambar yang dimaksud Pak Marta di sini adalah gambar bangunan ya teman-teman, bukan gambar pemandangan ataupun gambar hewan-hewan seperti itu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya itu Bapak Marta. Jadi kan kalau hanya sekedar kursus software struktur aja, kenapa harus SAP 2000 nih Pak? Ya, jadi sebenarnya banyak ya. Tadi sudah kita kasih gambaran program yang beredar. Di antara program itu salah satunya nih, SAP 2000 ini template, mudah dipelajari, terus teorinya banyak, di searching, programnya ringan, bisa didownload, nggak sampai 1 giga ya kalau yang versi 14. Dengan demikian bisa disesuaikan dengan rata-rata laptop mahasiswa Core i3 juga ya, udah mahal ya. Nggak perlu Core i7 yang notabene kayak Rapid ya, programnya berat-berat itu Tekla segala macam. Mungkin itulah ya. Jadi kenapa diambil contoh yang besar yang lebih lagi ada Sunpro itu ada versi student malah. Jadi kita sudah diizinkan oleh Pak Nathan, Profesor Nathan untuk belajar yang student. Cuman ada keterbatasan student ini cuma 500 dong, degree of freedom, artinya 500 titik poin. Jadi kita nggak bisa untuk gedung yang kompleks, 5 meter 2 lantai yang ukurannya bintangnya nggak begitu luas. Karena untuk sebagai, jadi kalau mau beli yang asli lisensi itu ada di Bandung, sekitar 7 juta. Dibanding produk luar negeri kayak SAP ini kan mahal ya, dolar ya. Nah itu makanya memang buatan lokal lebih bersahabat. Iya. Tapi ya kalau untuk SAP juga oke, karena dia sudah mantap ya. Jadi versi yang untuk belajar itu juga banyak, mudah lagi tutorial banyak gitu. Cuman kita
kita belajar kan mesti ada panduan guru ya, Iya. supaya nggak salah menafsirkan. Karena kalau kita menafsirkan sendiri-sendiri ada terlalu menyimpang, nanti agak Tersesat nanti ya Pak ya. Oke, kita next ke pertanyaan, 3 pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi next pertanyaannya ini, kalau belum pernah pakai software teknik sama sekali, apakah bisa Pak ikut kursus SAP 2000 ini Pak? mau tentu bisa, karena dari sini tadi ada bisa karena biasa. Jadi kalau mau sungguh-sungguh tekadnya ingin bisa, jangan sungkan bertanya dan sering berulang berarti sering latihan ya, lihat contoh-contoh di YouTube. Bila perlu kalau ada buku di Gramedia bisa dibaca-baca gitu kan, ataupun di searching di apa ya, jurnal-jurnal gitu ya. Ada yang menggunakan SAP itu, contoh-contoh tentang territory juga banyak. Tapi itu tadi apa, kalau ada kesulitan ada yang bisa otodidak, jadi kalau orang kan beda-beda, ada yang perlu bimbingan. Mungkin bagi segelintir orang dia bisa otodidak, tapi ada yang nggak bisa. Mungkin yang golongan yang ini harus khusus. Ya, itu. Oke, jadi intinya itu niat dan istiqomah ya Pak ya. Ya. Kalau udah mau ataupun niat dari hati mau belajar, ya sudah tinggal lanjutkan aja. Karena di situ pepatah-pepatah yang ada kemauan, di situ ada jalan. Iya benar-benar. Bagaimana kita lihat kisah-kisah orang sukses itu ya, dari kegagalan dia bisa bangun ya, kesuksesan itu. Yang ingin cita-cita jadi tentara misalnya 13 kali, 6 kali baru lulus, mau jadi polisi itu salah satu menunjukkan tekad. Tapi ada juga yang tak lulus sudah berkali-kali karena memang sudah takdir ya. Iya benar. Tapi insya Allah kalau sifatnya skill, sama belajar biasanya ya, bisa, karena hanya waktu yang menjawab nanti. Seiring waktu dia lama-lama. Kalau kita tilawah juga ya, membaca Al-Quran itu sering dibaca, diulang-ulang, bisa hafal. Salah tanya sulit jadi mudah, karena di balik kesulitan itu Ada ada kemudahan. kemudahan. Nah, di situ. Oke. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Jadi bisa nggak sih Pak, kira-kira Pak Marta ini kasih tips sedikit agar cepat paham mengenai SAP 2000 bagi pemula ataupun yang sudah pernah kursus SAP 2000 ini Pak? Ya, semangat ya. Motivasi kita tuh dijaga. Iya benar-benar. Karena selama kursus itu ada kayak frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang seperti tabel trigonometri. Kalau sin kan dimulai dari 0. Iya. Sin 0. Kalau cos 0 1. Jadi baru masuk nih semangat nih. Dimulai dari 1. Tapi udah jalan, aduh payah ya, turun. Jatuh. Tapi antara 0 dengan 1 nggak bisa lebih. Karena 1 ada kesempurnaan milik Allah. Kita di antaranya. Jadi begitu dia 0 turun. Nah, gimana kita mempertahankan jangan sampai 0. Tengah-tengah deh, 0,5 misalnya. Iya. Atau 0,8 nggak bisa. 0,8 turun 0,5. Jadi begitulah motivasi kita jaga. Sehingga stabil. Nah, kalau motivasi dijaga, niat tekad kita tadi tetap stabil, sehingga sering berlatih, muncul kemauan nafsu untuk berlatih, nafsu untuk mengulang lagi dan kes-kes yang berbeda. Sering latihan, terbiasa, berubah ingat, step-step demi ingat, dan expert kemauan. Sering ada kesulitan, kendala. Nah, nanti lama-lama berpikir kan, melalui tekniknya terbentuk. Bagaimana bentuk kayak gini, reklame seperti apa. Jadi kita teruslah berlatih, beda hari tanpa latihan. Jadi pantang menyerah. Ketika kita down, ingat ke motivasi tadi, Benar-benar. tujuan kita, balik ke tujuan.
supaya apa, motivasi timbul. Misalnya kita bangun dulu waktu sekolah paling takut ngadep beresnya, Iya. karena hari Senin tuh dingin, antuk, pacaran, ya kebayang berat ya. Iya. Tapi apa yang membuat kita ingin bang itu bisa tetap pagi hadir, tetap semangat, tujuan. Aku cita-cita pengen apa? Aku pengen jadi ini, jadi itu. Nah, yang positif ya. Pilot, insinyur, dokter, pengen jadi apa gitu. Akhirnya hilang semua kan? Iya. Motivasi tadi inginnya hilang, malasnya hilang, antum hilang. Jadi lawanlah kemalasan dengan motivasi. Motivasi timbul balik ke tujuan. Kalau kita nggak ingat tujuan, tanpa arah. Nah, kalau tanpa arah, nah itu jadi crazy. Kita nyampe ke titik tujuan. Jadi, ya memang relax juga perlu. Kita perlu ada penilaian. Ya, kadang-kadang stagnasi ya. Justru kadang dengan jeda berapa hari semangat tuh bisa muncul juga. Iya. Itu metodenya. Jadi kita juga pernah kita down ya karena bosan kan, kadang ada titik dulu kita harus tinggalkan dulu kita. Nah, ketika dia ada semangat lagi baru bisa. Oke, Nah, jadi dengan demikian tujuan tercapai. mantap. Jadi itu sedikit tips dari Bapak Marta, kita itu jangan sampai kalau udah niat jalani sesuatu itu kalau bisa konsisten ya Pak ya. Ya. Terus juga selagi Semangat. bisa kita itu investasikan waktu, uang, tenaga itu ke hal-hal yang positif. Salah satunya itu ikut kursus SAP 2000 contohnya ya Pak ya. Ya. Oke. Kemudian mungkin ini pertanyaan last question nih Pak. Oke. Jadi pesan singkat untuk teman-teman yang masih ragu Pak ikut kursus SAP 2000, terutama ikut kursus SAP 2000 di Al-Qadri Academy ini Pak. Boleh kasih pesan-pesan singkat? Wah, ini ada siap ini. Oh, oke. Ternyata Bapak Iya. Marta agak sedikit lupa nih Iya, teman-teman. Jika kita ikut kursus atau pelatihan apa saja yang mengandung edukasi positif, khususnya SAP 2000, Iya. yakinlah itu tandanya Anda sudah menginvestasikan sesuatu yang berharga, Iya benar. yaitu skill untuk jangka panjang yang menjadi masa depan, yang dapat memberikan fondasi untuk menemukan rezeki. Bukan mencari, kalau mencari itu ada dua, bisa ketemu, bisa dapat, bisa tidak. Tapi kalau kita kan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, rezeki itu ada sendirinya masing-masing. Sehingga kita yang menemukannya. Iya. Nah, melalui itu tadi ikhtiar Iya benar. dan doa. Dan salah satunya tadi yang kursus tadi, nah itu bisa mencapai nilai yang lebih dari saudara-saudara dan Anda investasikan sekarang. Iya. Yang 500.000 itu untuk daftar, yakinlah bisa jadi 5 juta, bahkan benar. bisa lebih. Iya. Selain dapat itu juga penghargaan, branding, bahkan nanti mungkin ada yang bisa melanjutkan mengajar juga. Iya. Nah itu aja, mungkin yakinlah, kalau tidak percaya silakan buka. Insya Allah alhamdulillah kita sudah. Silakan gabung ikut kursus di Al-Qadri Academy ya Pak ya. Insya Allah. Mungkin Pak Marta boleh sedikit promosi ke teman-teman atau penonton yang sedang nonton hari ini Pak, Ya. buat join ke Al-Qadri Academy ini Pak. Oke, bagi teman-teman yang ingin mempelajari program SAP 2000, kami Al-Qadri Academy siap membantu Anda untuk membuat Anda supaya bisa menguasai program SAP 2000. Silakan, insya Allah bisa dengan biaya yang terjangkau. Oke. Oke, itu aja. Baik, terima kasih banyak Bapak Marta sudah meluangkan waktunya hari ini dalam sesi ngobrol santai nih Pak di segmen kali ini. Semoga di nextnya mungkin kita bisa ngobrol santai lagi, mungkin lebih dalam nih Pak mengenai SAP 2000 ataupun mengenai kursus-kursus lain yang ada di Al-Qadri Academy ya Pak ya. Baik, saya akhiri
Selamat siang Bapak Marta. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.